Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lamar Dhani Putra dengan NIM 2020802019 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dari program studi kimia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi dari mata kuliah kimia industri tentang diagram alir produksi. Nah, diagram alir produksi itu apa sih? Jadi diagram alir produksi itu merupakan diagram alir yang biasanya mewakili sebuah proses, sistem, atau algoritma komputer dan umum digunakan untuk mendokumentasikan, merencanakan, menyempurnakan, atau menggambarkan sebuah alur kerja dengan banyak langkah. Nah, apa sih fungsi dari diagram alir produksi ini dalam suatu industri? Jadi, fungsi diagram alir ini ialah digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan suatu produk. Ini menunjukkan tahapan, peralatan yang digunakan, dan pemeriksaan kontrol kualitas di mana Anda akan memeriksa produk untuk memastikannya memenuhi ekspektasi kualitas. Jika kualitasnya kurang atau ada kerusakan dalam perjalanan, kesalahan ini akan diperbaiki sebelum kembali ke produksi. Jadi, fungsi dari diagram alir produksi ini sangatlah penting demi untuk menghasilkan kualitas produk yang dihasilkan, serta bisa menjaga keamanan dari peralatan atau kerusakan dari peralatan industri yang digunakan dalam proses produksi, sehingga bisa terdeteksi dari diagram alir produksi ini. Nah, kemudian bagaimana sih contoh dari simbol-simbol diagram alir produksi yang biasa digunakan? Nah, di sini saya akan memberikan contoh simbol-simbol diagram alir produksi yaitu di industri kimia. Nah, di sini saya memberi contoh simbol alat industri kimia. Nah, di sini terdapat beberapa simbol seperti simbol dari pompa sentrifugasi, seperti tanda panah yaitu dari kiri ke kanan, kemudian mengalir ke atas, kemudian ada pompa rotari, kemudian ada kompresor, kemudian ada heat exchanger, ada kondensor, di boiler, kolom. Nah, di sini simbol-simbol ini sering digunakan dalam suatu alat industri kimia yang harus diketahui untuk membaca suatu alur atau alir produksi yang dilakukan dalam suatu industri. Nah, dari simbol-simbol yang sudah kita ketahui, bagaimana sih kita cara membaca diagram alir produksi? Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh, itu tentang pembacaan diagram alir produksi dari perusahaan X. Nah, di mana perusahaan X ini itu menghasilkan produk melamin. Nah, melamin ini berasal dari bahan dasar urea. Nah, sehingga urea ini yang menjadi bahan dasar yang diproduksi hingga menghasilkan suatu produk melamin. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh tentang pembacaan diagram alir, di mana saya akan membaca dari satu contoh yang sudah saya tandain yaitu dengan nomor 18. Nah, di sini saya akan membaca diagram alir produksi dari suatu perusahaan yang sudah ditandain yaitu nomor 18. Nah, di sini saya akan membaca diagram alir produksi di nomor 18 ini. Nah, yang kita tahu bahwasanya di nomor 18 ini ada suatu alat yaitu seperti drum. Nah, di mana alat ini dinamakan dengan drum vessel. Nah, drum vessel ini apa sih? Jadi drum vessel ini adalah jenis vessel yang digunakan untuk menampung fluida. Nah, jadi tugas utamanya itu adalah menampung fluida baik dari destilator atau kondensor. Nah, fluida tersebut kemudian dipompakan ke proses yang lain, ke pembuangan atau bahkan ke unit produksi. Nah, di mana pembuangannya tadi atau pengeluaran fluidanya tadi ke produksi lain itu ada dua, yaitu dari atas dan dari bawah, di mana pengeluaran fluida ini yang dari atas itu memiliki
satu kondisi utama, yaitu pada keadaan gas. Nah, di mana pada saat kondisi gas dia akan menguap dan dia akan mengalirkan fluida ke atas dalam keadaan uap dari gas. Nah, pada saat dialirkan di bawah itu pada saat kondisi fluidanya itu dalam kondisi liquid. Nah, pada saat pengeluaran dari fluida ini keadaan liquid maupun gas, di mana suatu perusahaan jika menginginkan untuk mengalirkan suatu fluida dalam keadaan gas, maka dia akan membuka si drum vessel ini di bagian atas untuk mengeluarkan aliran gasnya tadi untuk dialirkan ke atas. Nah, pada saat digunakan fluida dalam keadaan basah atau keadaan liquid, maka drum vessel ini akan dibuka alirannya yang di arah bawah, sehingga aliran fluida liquidnya itu bisa dialirkan melalui bawah. Nah, di mana pada diagram alir ini itu memiliki dua arah aliran, yaitu aliran ke atas dan aliran ke bawah, di mana aliran ke atas ini dalam keadaan uap atau keadaan gas yang mengalir ke atas, dan aliran ke bawah yaitu pada saat kondisi liquid. Nah, di mana drum vessel ini atau alat penampung fluida ini itu dinamakan dengan first stage konsentrasi atau tahap konsentrasi pertama, di mana tahap konsentrasi pertama untuk menghasilkan suatu urea yang baik untuk diproduksi untuk melamin, maka dibutuhkan konsentrasi urea tertentu dalam keadaan tertentu, di mana dengan jumlah urea dengan konsentrasi tertentu maka dapat dihasilkan atau dapat diproduksi urea tersebut untuk diproduksi selanjutnya untuk dijadikan melamin. Nah, dengan konsentrasinya tersebut maka urea tersebut dimasukkan ke dalam fluida ini. Nah, di mana urea ini yang dialirkan ke dalam wadah penampungan di fluida ini atau drum vessel ini. Ketika urea masuk, dengan kemudian di beberapa penampungan ini maka terdapat dua kondisi, yaitu di mana fluidanya ini fluida dengan konsentrasi ureanya itu dalam keadaan liquid dan dalam keadaan gas, di mana ketika urea sudah dilakukan pengukuran dengan konsentrasi tertentu, di mana pada tahap ini merupakan tahap konsentrasi pertama, maka urea ini harus diukur dengan konsentrasi tertentu. Ketika urea ini sudah diukur dengan konsentrasi tertentu, maka penampungan ini bisa mengalirkan fluida urea tersebut. Nah, ketika perusahaan menginginkan fluida dalam keadaan liquid, maka si industri ini akan membuka produksinya itu dari drum vessel ini. Drum vessel ini di keran bawah ini dia akan membuka keran bagian bawah ini untuk menghasilkan fluida dalam keadaan liquid. Nah, di mana fluida dalam keadaan liquid ini dari drum vessel ini dialirkan ke bawah, kemudian untuk diproduksi selanjutnya. Nah, pada saat industri menginginkan suatu produk fluida dalam keadaan gas, maka keran bagian atas akan dibuka dan dialirkan ke atas. Nah, di mana di sini terdapat pipa, yaitu pipa antara penghubung drum satu dengan drum yang lain. Nah, di mana ini yang kita lihat bahwasannya di sini sudah tersegel, itu hanya sebagai penopang antara pipa satu dengan pipa yang lain, di mana ini tidak ada aliran.
Nah, di sini hanya menopang, di mana di sini pipa di sini dari suatu aliran suatu fluida dialirkan kemudian menuju pipa dari penopang ini antara pipa dari drum vessel dengan drum dari penukar urea di sini dialirkan, kemudian akan mengalir ke bawah. Nah, di mana drum vessel ini didapatkan fluida sebagai penampungannya itu didapatkan dari aliran, yaitu dari aliran fluida urea yang dari titik ini. Nah, dari titik ini, di mana titik ini akan mengalirkan aliran fluida baik yaitu urea ke dalam drum vessel ini untuk diukur konsentrasinya. Nah, di mana yang kita tahu bahwasanya di sini drum vessel ini merupakan first stage konsentrasi atau konsentrasi tahap pertama untuk memproduksi untuk urea itu diproduksi. Nah, jadi sehingga urea ini dikondisikan sedemikian rupa untuk diukur konsentrasinya, kemudian bisa diproduksi. Nah, dimana kita balik lagi ke awal. Nah, ketika suatu industrinya tadi ingin mengalirkan fluida dalam keadaan gas, maka keran yang bagian atas akan dibuka. Pada saat fluida liquid ingin dipakai, maka keran bawah akan dibuka dan fluida liquid akan mengalir bagian bawah, kemudian akan diproduksi untuk produksi lebih lanjut. Nah, ketika dalam keadaan gas tadi, di mana terdapat dua arah. Nah, di mana arah ini yaitu arah ke kiri dan arah ke atas. Nah, tapi pada saat ke arah kiri ini, maka di sini terdapat suatu keran di mana ketika gas ini akan dialirkan ke atas, maka dialirkan ke arah kiri dari pipa, maka arah keran ke atas akan ditutup. Nah, jadi ketika arah keran atas ditutup, maka uap dari gas ini akan dialirkan ke kiri pipa, kemudian akan naik ke atas dan akan diproduksi lebih lanjut. Nah, ketika aliran gas fluida dalam keadaan gas ini dialirkan ke atas, maka pipa yang ada di sebelah kiri ini akan ditutup, maka fluida dalam keadaan gas ini akan naik ke atas. Nah, di mana di sini terdapat beberapa kategori, yaitu kategori 1, 2, 3, di mana dengan kualitas tertentu atau dengan dikondisikan gas tersebut, maka dimasukkan ke dalam atau dikondisikan sedemikian rupa sesuai dengan kategori masing-masing. Jadi ketika kategori pertama, kategori kedua, kategori ketiga akan mengkondisikan si gas tersebut sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nah, dengan kondisi gas tersebut dengan baik. Nah, ketika gas tersebut dialirkan ke atas, kemudian dia akan dialirkan ke kondensor. Nah, ini aliran ini merupakan aliran pipa ke kondensor. Nah, di mana alat ini merupakan alat kondensor untuk menangkap atau untuk mengalirkan aliran gas lebih lanjut untuk diproduksi selanjutnya. Nah, di sini terdapat berbagai banyak pipa, tetapi di sini tidak ada sangkut pautnya dengan pipa dari si liquid gas dari drum vessel ini. Di mana kalau kita lihat di sini pipa-pipa yang mengarah ke atas dekat dengan pipa dari liquid gas ini yaitu dalam keadaan terputus. Artinya tidak ada kesambungan dari pipa dari liquid gas ini. Tidak ada sambungan sehingga liquid dari gas ini memiliki satu arah pipa saja. Nah, di mana pipa-pipa yang di sini, yang ini tidak ada aliran dari pipa liquid gas. Jadi liquid gas ini cuman
atau hanya memiliki satu arah saja ke kondensor. Nah, di mana pipa-pipa yang lain ini dalam keadaan atau dalam kondisi terputus di diagram alir ini, tetapi bahwasanya pipa ini tidak memiliki aliran dari liquid gas. Nah, jadi pipa dari liquid gas ini akan dialirkan ke kondensor, tidak dialirkan ke dalam pipa-pipa yang lain. Jadi pipa-pipa yang lain hanya melewati saja tanpa adanya sangkut pautnya dengan pipa dari liquid gas dari drum vessel ini. Nah, jadi drum vessel ini memiliki dua arah, yaitu arah aliran atas dan arah aliran bawah. Arah aliran atas ini dalam kondisi gas, yaitu mengalirkan aliran gas, kemudian dalam aliran bawah ini yaitu dalam kondisi liquid atau dalam keadaan cairan. Nah, di mana dalam keadaan gas ini tadi ada dua arah, yaitu arah pipa kiri dan arah pipa atas. Ketika digunakan arah pipa kiri, maka pipa atas akan ditutup kerannya, maka gas akan mengalir ke pipa kiri dan akan diproduksi selanjutnya. Ketika gas dialirkan ke arah pipa atas, maka pipa kiri ini akan ditutup kerannya. Kemudian aliran gas ini akan dikondisikan sedemikian rupa sesuai dengan kategori masing-masing, yaitu kategori 1, 2, 3. Dengan dikategorikan 1, 2, 3 untuk dimurnikan atau dihasilkan lebih baik lagi gasnya, kemudian dialirkan ke kondensor. Ketika kondisi liquid dipakai, maka keran bagian bawah drum vessel akan dibuka, kemudian liquid dalam keadaan cairnya tadi akan dialirkan oleh drum vessel bagian bawah, kemudian akan diproduksi lebih lanjut. Nah, di mana fluida untuk dihasilkan di penampungan di drum vessel ini dihasilkan dari titik aliran fluida urea ini untuk dilakukan pengukuran konsentrasi, karena drum vessel ini menjadi first stage concentration atau konsentrasi tahap pertama. Jadi di sini di tempat pengukuran konsentrasi bagi urea sebelum urea tersebut diproduksi lebih lanjut untuk dijadikan melamin. Nah, di mana pipa yang sebelah kiri yang kita lihat ini merupakan penopangan dari atau pipa sambungan untuk dari drum penukar urea ini. Nah, di mana drum penukar urea ini akan direkatkan oleh pipa ini, pipa dari perekat ini yang akan menopang dari si drum vessel ini yang menempel. Jadi pipa ini itu bukan sebagai aliran dari drum vessel. Jadi pipa ini sebagai pipa yang merekat pada drum vessel saja untuk merekatkan dari drum yang lain agar menghasilkan tempat alat yang baik. Nah, dengan aliran masing-masing tertentu. Nah, baik. Dari pembacaan diagram alir produksi dari perusahaan ini yang memproduksi yaitu melamin, itu salah satunya dengan ditandai di nomor 18 ini menggunakan alat penampung yaitu berupa drum vessel, yaitu sebagai penampung fluida. Nah, di mana drum vessel ini yang menjadi first stage konsentrasi atau konsentrasi tahap pertama itu dalam pengukuran urea untuk dikondisikan sedemikian rupa sesuai konsentrasi masing-masing konsentrasinya sehingga didapatkan urea yang baik dan menghasilkan suatu produk melamin yang baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Semoga dengan penjelasan ini kita mendapatkan keberkahan ilmu, dan keberkahan ilmu ini bisa dipakai di kemudian hari. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.